wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you all are good. Apa kabar semuanya setelah libur panjang? Semoga semuanya tetap baik-baik saja ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Well, silahkan komentar kata hadir di kolom komentar di bawah untuk menandakan kehadiran kalian, karena itu juga termasuk penilaian ya. Oke, sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang stating capability and willingness. Yang pertama yaitu stating capability, yaitu kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu dengan menggunakan model can, could, dan be able to. Yang kedua yaitu stating willingness, yaitu kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu dengan model will dan would. Dan untuk sekarang kita akan belajar tentang invitation text dan greeting card. Yang pertama kita akan belajar tentang invitation text. Apa itu invitation text? Pernahkah kalian diundang seseorang untuk menghadiri suatu acara? Pasti pernah ya, entah itu acara ulang tahun, acara pernikahan, atau tasyakuran, atau yang lainnya. Ya, invitation text adalah undangan. Atau dengan arti permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia untuk menghadiri suatu acara atau bergabung dengan kita di suatu acara. Frasa atau susunan kata yang biasa digunakan dalam invitation text dengan bahasa Inggris yaitu yang pertama, would you like to come? Apakah kamu mau datang? Dan yang kedua, would you like to join us? Apakah kamu mau bergabung dengan kita? Dan yang ketiga, I would like to invite you. Saya mau mengundang kamu. Dan yang terakhir, request the presence of, yaitu meminta kehadirannya. Dan kosakata dasar yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris yaitu invite yang artinya mengundang, dan join yang artinya gabung ya, dan come yang artinya datang, dan request yang artinya permintaan. Atau kalian juga bisa menggunakan kosakata dasar yang lain yang bisa diartikan sebagai ajakan untuk menghadiri atau bergabung di suatu acara tertentu. Dan social function atau tujuan dari teks undangan ini adalah mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu acara tertentu sesuai dengan artinya tadi ya, yaitu permintaan atau ajakan. Dan yang selanjutnya yaitu generic structure atau pola umum dalam membuat invitation text atau teks undangan. Yang pertama yaitu invitee. Apa itu invitee? Invitee adalah orang yang diundang. Jadi dalam suatu undangan kalian harus memberikan atau mencantumkan nama seseorang yang akan kalian undang. Jika tidak, maka undangan kalian tidak akan sampai kepada seseorang yang akan kalian tuju. Dan yang kedua yaitu body of invitation, yaitu isi undangan itu sendiri atau keperluan kalian mengundang seseorang itu. Beberapa hal yang biasa terdapat dalam body of invitation adalah yang pertama occasion, yaitu kepentingan. Apa kepentingan kalian mengundang seseorang? Contohnya tasyakuran, atau bisa juga birthday party, atau wedding, itu juga bisa. Dan yang kedua yang penting yaitu day or date, hari atau tanggal. Jadi kalian harus mencantumkan hari dan tanggalnya. Apabila tidak ada hari dan tanggalnya, ya
maka seseorang akan bingung untuk menghadiri acara kalian tuh kapan gitu. Contohnya, setelah kalian memberi isi atau kepentingan kalian yaitu birthday party, bawahnya kalian kasih hari dan tanggal. Contohnya Saturday, November 10, 20 and 20. Dan yang selanjutnya yaitu time, yaitu waktu. Kalian juga harus mencantumkan waktu. Selain kalian harus mencantumkan hari dan tanggal, bawahnya kalian juga cantumkan waktunya, jamnya. Jam berapa seseorang harus menghadiri acara kalian, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu place, yaitu tempat. Yaitu kemana seseorang akan mendatangi suatu acara, kemana seseorang harus mendatangi acara kalian, seperti itu. Dan ini ada contohnya ya. Di sini terdapat contoh invitation text tentang birthday party. Dan yang pertama, struktur yang pertama yaitu invitee, orang yang diundang. Di sini invitee tersebut adalah all friends. Dan selanjutnya terdapat kata you are invited to my birthday party, yang mana ini merupakan body of invitation. Apa body of invitation-nya sendiri? Yaitu birthday party sebagai occasion atau kepentingannya. Dan di sini juga terdapat kata invited. Invited di sini adalah kosakata dasar yang digunakan untuk mengundang seseorang atau yang digunakan untuk menulis undangan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang selanjutnya adalah Saturday, November 10, 20 and 14. Nah, ini adalah day or date. Ini adalah hari dan tanggalnya. Dan yang selanjutnya at 3 p.m. Yang mana ini adalah time atau waktu yang ditetapkan dalam body of invitation. Dan yang selanjutnya in Pahlawan Hotel. Ini merupakan place atau keterangan tempatnya. Dan ini juga termasuk dalam body of invitation. Dan yang terakhir yaitu inviter, orang yang mengundang. Di sini orang yang mengundang yaitu Anton. Dan di sini juga terdapat kata please come to my birthday party, yang mana ini adalah kata-kata imbuhan atau kata pelengkap saja. Kalian bisa memberi kata-kata seperti ini juga. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu greeting card. Greeting card atau kartu ucapan adalah kartu yang berisikan ilustrasi untuk memberikan ucapan selamat atau rasa simpati kepada seseorang. Language feature-nya atau frasa yang bisa digunakan untuk mengungkapkan ucapan selamat adalah yang pertama congratulations, dan yang kedua happy birthday, dan yang ketiga happy Father's Day, dan yang keempat happy anniversary, dan yang terakhir congratulations for winning the competition. Dan language feature untuk mengungkapkan simpati atau condolation adalah I am sorry for your loss. Dan yang kedua, I'm sorry to hear that. Dan yang terakhir, we are deeply sorry for the loss of. Atau kalian juga bisa menggunakan kosakata lain, frasa lain yang bisa dihubungkan dengan rasa simpati. Dan yang selanjutnya yaitu social function atau tujuan dari text greeting card ini. Tujuannya sama dengan pengertiannya sendiri, yaitu di sini untuk memberi selamat, doa, harapan, dan juga menunjukkan rasa simpati. Untuk generic structure atau polanya, yang pertama yaitu bagian penerima atau receiver, berisikan nama orang yang menerima kartu ucapan, orang yang ditujukan. Dan yang kedua yaitu bagian body. Bagian body terdapat yang pertama quote atau kutipan harapan si pengirim yang berhubungan dengan peristiwa atau hari spesial. Jadi dalam
isinya dalam body of greeting card ini terdapat quote atau isinya adalah harapan seorang untuk orang lain dalam suatu peristiwa tertentu. Contohnya dalam ulang tahun seperti itu. Dan yang kedua yaitu picture atau ilustrasi gambar yang berhubungan dengan peristiwa atau hari spesial. Jadi dalam greeting card alangkah baiknya kalian juga menghiasi dengan gambar-gambar yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Contohnya ketika kalian mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kalian, kalian bisa membubuhi atau menghiasinya dengan gambar-gambar balon seperti itu. Dan yang terakhir yaitu expression atau ucapan selamat itu sendiri. Atau jika kalian mau memberikan ucapan simpati, juga kasihlah ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan rasa simpati kalian terhadap seseorang. Dan yang terakhir untuk generic structure adalah bagian pengirim atau sender yang berisikan nama pengirimnya. Jadi kalian di akhir kata-kata nanti di pojok greeting cardnya nanti kalian kasih nama kalian sendiri, nama si pengirimnya. Baik, cukup untuk generic structure-nya. Selanjutnya di sini ada satu contoh greeting card, yaitu greeting card tentang kelulusan, ucapan selamat untuk kelulusan seseorang. Yang pertama di sini terdapat kata Dear Aziz, yang mana ini merupakan bagian penerima, receivernya, nama seseorang yang menerima greeting card ini. Dan yang selanjutnya yaitu bagian body, bagian isinya, congratulations, terdapat kata atau ucapan selamat, ekspresinya, yaitu dengan kata congratulations, kata selamat. Dan yang selanjutnya, you are now a high school graduate. Nah, ini adalah kutipan yang berhubungan dengan ucapannya tadi, yang berhubungan dengan kelulusan. You are now a high school graduate, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu your best friend, yang mana ini merupakan bagian sendernya, bagian pengirimnya. Jadi kalian di akhir kartunya nanti, kalian di pojokan kartunya nanti kalian tuliskan nama kalian sebagai pengirim. Baik, sekian untuk hari ini. Dan apabila ada yang kurang jelas atau ada yang masih mau ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Kesimpulan untuk materi hari ini adalah invitation adalah permintaan atau ajakan terhadap orang lain untuk menghadiri suatu acara. Dan greeting card adalah ucapan selamat atau rasa simpati kepada seseorang. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama, yaitu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.